ومضى محمد بن علي معاوية من حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان بن حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد من حضرة أبي عمر العباس من حضرة أبي عبد الحدث من حضرة الشيخ مطر الشرف بن حضرة الشيخ كشف الأنوار بن حضرة الشيخ شرف عبد بن حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا من الله وعلى درجات من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمر قلوبنا ومغلبنا مع الهدى والتقوى والغنى والموت على دين الإسلام إذا محنة وامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala wa ali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Semua daripada kitab Tamyiz Mughafilin. Kemarin daripada sifat orang menang ahli zuhud ada 10 disebutkan kemarin, ada sudah 7 macam. Wa thaminu alla ya'manu makrallahi, dan termasuk yang kedelapan adalah sifatnya daripada orang yang zuhud itu. Jadi orang zuhud itu tidak mengutamakan hidup yang berlebihan dari dunia. Zuhud bukan zuhud kita namun zuhud sesuatu. Yang delapan adalah termasuk dari sifat orang yang zuhud itu tidak merasa aman daripada makrullah. Artinya Allah Ta'ala itu bisa membalikkan sesuatu dari yang baik kepada yang tidak baik, yang tidak baik menjadi yang baik. Kenapa itu dilakukan Allah Ta'ala? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Yang artinya tidak merasa aman dari makar Allah, kekuasaannya membalikkan sesuatu kecuali manusia yang rugi. Jadi apabila Allah Ta'ala membalikkan sesuatu kepada yang tidak baik, jangan hati kita menjadi bimbang atau ragu. Kenapa Allah Ta'ala merubah kayak ini? Kenapa Allah Ta'ala merubah kayak itu? Itu adalah makar Allah mencoba si hamba. Kalau tahan seperti itu, tahan dari Allah, bahwasanya Allah Ta'ala membalikan sesuatu kepada dirinya, dia tahu hikmahnya, berarti sudah sampai apa? Sampai makamnya sudah. Kalau kita sedikit aja diubah Tuhan, sudah untung ada beranai sudah. Untuk beranai, saya hipil jadi ubah Tuhan. Daging saya hipil, itu biar para saya nyaman, apalagi saya sebijian. Para saya hipil ya, para saya nyaman kalau tagihan. Unang ke-8. Watasi'u yang ke-9 daripada termasuk sifat orang yang ahli zuhud, alla yaqnatu min rahmatillah. Mereka itu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Ya, artinya janganlah sekali-kali engkau berputus asa, tidak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa di sini? Jadi rahmat Allah Ta'ala itu datang kepada semua hambanya. Datang itu, jadi beda dengan tidak datang rahmat Allah Ta'ala yang berputus asa. Jadi rahmat itu macam-macam didatangkan kepada makhluk tadi. Ada rahmatnya itu berupa rezeki, ada rahmatnya itu berupa apa? Hidup nyaman. Ada namanya rahmat itu hidup tidak bimbang, kada ragu-ragu, tidak gelisah, karena masuk rahmat Allah Ta'ala itu.
di macam-macam yang tidak didapat rahmat Allah Ta'ala, janganlah berputus asa. Wal ashiru yang ke-10. Apa yang ke-10 disebutkan oleh sifat ahli zuhud, la yafrahuna bima atahumullahu minad dunya wa la yahzanuna ala ma fatahum, biqaulihi ta'ala. Ke-10, tidaklah gembira yang berlebih-lebihan karena memperoleh harta dunia, dan tidak pula sedih jika tidak memperolehnya. Sedih karena memperoleh, bagi seorang ahli zuhud tadi karena sedih walaupun memperolehnya itu susah payah. Tapi bila datang harta dunia, tidak gembiranya yang luar biasa. Kalau kita menjual tanah payu, semiliar payu, luar biasa nimungnya. Tapi pun sudah habis kena iranai Lampung gitu. Rasa seorang ampun kampung tadi. Payu semiliar, 2 miliar payu. Wah, itu seorang ampun kampung nih, kalau mau di kampung gini aja. Itu. Bayang bagi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, yang artinya agar kamu tidak menyesali harta milik yang terlepas dari tanganmu. Artinya habis, punya habis, jangan kita sesali karena kita juga menggunakannya yang apa tadi, tidak kelewatan batas menggunakannya, dan tidak juga bangga dengan capaian atau dengan hasil. Artinya aku karena berusaha sehingga terkumpul ilmu, tidak bangga dengan hasilnya, dengan terhimpunnya harta itu, atau tidak bangga juga dengan kedudukan atau bangga dengan kemuliaan yang dicapainya, yang diperolehnya. Karena semua itu adalah cuma pinjaman. Namanya kemuliaan bisa diambil Tuhan, bisa. Kedudukan bisa diambil Tuhan, bisa. Semuanya pinjaman. Yakni annal 'abda la ya'lamu. Maksudnya sesungguhnya seorang hamba itu la ya'lamu, dia tidak mengetahui bi anna sholaha bima yaqutuhu, kebaikan dirinya dalam sesuatu apa yang tidak mengenai akan dirinya, padahal itu kebaikan bagi dirinya, kenapa tidak dikerjakannya? Au bima yatihi, atau dalam sesuatu yang dijapainya itu tidak tahu pasti, atau juga kebaikan itu yang bagus digawinya terlepas dari tangannya. Wa bihalin fayambagi ayyakuna bil halaini sawaun, maka sebatasnya lah bahwa adalah pada dua hal keadaan apa? Keadaan yang tadi, yang gembira atau yang sedih tidak memperoleh harta itu, sawaun, sedang-sedang aja, sama. Artinya 50%, 50%. Ada kuliah hari ini, ya tetap 50% juga sedang-sedang aja. Sebanding aja yang dipikirkannya. Fa'inal mu'mina masaluhu mislal asi. Dia memakan oleh kitab Tabiul Qabidin, karena sungguhnya perumpamaan orang-orang beriman itu seperti bunga as. Apa itu bunga as itu nanti bahasa Indonesia bunga as perumpamaannya. Kenapa dinamakan bunga as? Yakunu fal asu yakunu ala halin wahidin fi halil bardi wal hurri.
Perumpamaan orang yang beriman itu seperti bunga as, tiada berubah akibat karena panas dan karena dingin. Itu orang beriman, karena panas, karena dingin sama itu. Ada ini karena panas berubah, karena dingin berubah juga, belang-belang, belang-belang. Wa amal wardu fayataghayyaru haluhu idza asabahu bihi adna afatin wa wal munafiqu matalahu mithlal wardi. Adapun yang dinamakan orang munafik seperti bunga mawar wardi. Fa idza ghayyaru haluhu, maka berubahlah perubahannya itu, keadaannya apabila mengenai akan dirinya. Dengan apa? Sepaling halus penyakitnya. Itu bedanya bunga mawar sedikit saja, karena penyakitnya maka akan berubah. Fakadzalikal mu'minu yakunu haluhu 'inda syiddati wa 'inda rakhai wahidun. Seperti itu pula orang yang beriman ketika keadaannya di saat senang atau susah. Seorang yang beriman tadi tidak mudah terpengaruh, tidak mudah mengalami perubahan. Sangat wahidun dalam keadaan senang dan keadaan susah sama, tetap dia mengerjakan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Wa yakunu radiyan bima qasamallahu lahu, dan jadilah dia itu juga radiyan, hendaklah selalu ridha bima qasamallahu lahu, dengan sesuatu apa yang telah Allah bagikan baginya. Beri sedikit, diberi banyak, tetap ridha. Wa amal munafiqu, adapun orang munafik itu fala yakunu radiyan bima qasamallahu lahu, diberikan Allah Ta'ala orang munafik tadi dengan sesuatu yang diberikan Allah, tidaklah dia senang dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu dalam keadaan apa? Keadaan dapat kaya atau harta, hidupannya cukup, atau mendapat miskin serba kekurangan, tetap dia apa? Sifatnya tetap tidak berubah. Fayadhu 'inda ni'mati wa jazaa'u 'inda syiddati. Fayadhu lil mu'mini an yaqtadiya bi am'al anbiya'i wa zuhad. Dan sepantasnya lah bagi orang yang beriman itu adalah dia mengikuti sebagaimana pekerjaannya dari para nabi. Jadi dan para nabi dalam keadaan apapun tidak ada perubahannya, tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu ada yang berenang dicoba umatnya, dicoba kaumnya, ada ditentang kaumnya, tetap pada si ubah, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yang bagi an yuqtada bi'afal kufari wal munafiqin, dan sepantasnya tidak mengikuti daripada pekerjaan daripada orang-orang kafir dan orang munafiqin, atau mencontoh daripada orang-orang kafir dan orang munafikin, dan tidak terpengaruh dengan perbuatan dan kehidupan mereka itu. Wabillahi at-taufiq, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberikan taufiknya. Babul mawa'izi, bab daripada tentang mau'izah, nasihat-nasihat. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Abu Qabr ad-Dabusi
Mansur ibn Ja'far al-Faqih rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Qasim Ahmad bin Hamid hadatsana Muhammad al-Qadri hadatsana Yazid bin Harun hadatsana Muhammad bin Salamah an Ali bin Abi Yazid an Abi Nufrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asri. Al-Baqi meriwayatkan pengarang kita dari sanadnya kepada Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah SAW telah bersabda. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah menyampaikan khutbahnya setelah asar, illa mughayyirin bi anna syamsa afidaha minna man afidaha man nasiyaha man nasiyaha. Jadi Nabi berikan khutbahnya atau nasihatnya habis asar kepada para sahabat hingga terbenam matahari. Pada waktu itu kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri, bagi yang kuat ingatannya mampu menyimpan dari nasihat yang disampaikan oleh Nabi. Dan di antara kami juga ada yang tidak mampu menyimpan nasihat daripada Nabi itu. Faqala, maka bersabda oleh Nabi, kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri, ala inna dunya khabiratun khalwatun ala litanbih. Ala dan gunanya untuk peringatan, perhatian. Ala, ketahuilah, inna dunya, sesungguhnya yang namanya dunia itu katanya adalah khabiratun, hijau. Kenapa jadi hijau? Bisa berubah-ubah, artinya berbalang-balang. Diumpamakan hijau kan dunia dan dari luar hijau, maksudnya bumi, yalah. Apa yang Nabi katakan bujur dari luar antariksa, dari luar angkasa, hijau. Kalau kalian dari bumi tadi ada kehidupan. Jadi kata Nabi hijau, artinya hijau itu bisa berubah-ubah. Hulwatun, lagi manis. Kenapa manis? Nyaman dilihat, itu dunia. Jadi apa nak nyaman dilihat? Itu dunia. Apa yang diinjak? Itu dunia. Apa yang dimakan? Itu dunia. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Kata Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan kepada dunia, kepada kalian dunia itu. Untuk apa? Yang menjadi khalifahnya, yang menjadi penggantinya, artinya yang menjadi orang-orang hidup di dunia tadi. Panawirun kaita ta'malun. Jadi kalian harus berhati-hati, kata Nabi, lihatlah ketika kalian hidup di dunia ini, kaita ta'malun, bagaimana kalian itu akan melakukan satu perbuatan. Ala fattaqul dunya wattaqul nisa. Di ala, harus ingat kalian, kata Nabi, ingatlah, perhatian. Fattaqul dunya. Nah, Nabi mengimbau, Nabi sudah memberikan nasihatnya, takutilah apa? Dunia. Wattaqul nisa, dan takutilah juga para wanitanya. Ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin. Ala, Nabi kembali mengucap ala, perhatian dari Nabi. Ingat bahwa dunia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, atau manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Artinya ada tingkatan-tingkatannya, syatta, yang bermacam-macam. Faminhum, di antara mereka, hadis Nabi, man yuladu mu'minan, ada yang dilahirkan dalam keadaan beriman, wa yahya mu'minan, dan hidup juga dalam keadaan beriman, wa yamutu mu'minan, dan wafat atau mati dalam keadaan beriman juga. Ini tingkatan pertama, artinya selamat. Lahir beriman, hidup beriman, mati beriman.
Wa minhum man yuladu mu'minan. Yang kedua, di antara mereka ada yang dilahirkan dalam keadaan beriman. Wa yahya mu'minan, dan hidup atau dihidupkan dalam keadaan beriman. Ujungnya wa yamutu kafiran. Ada yang matinya kafir. Yang kedua, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Di antara mereka yang ketiga, ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, wa yahya kafiran, dan hidup dalam keadaan kafir, wa yamutu mu'minan, dan dimatikan dalam keadaan beriman. Ini awal-awalnya kafir, ini agamanya. Kemudian dalam keadaan kafir lawas hidup, kemudian berubah, dapat hidayah petunjuk. Pas habis mendapat hidayah petunjuk, orang mengucap syahadat, masuk Islam, beriman, dan mati. Untuk ala wa innal ghadaba jamratun. Nabi juga memperingatkan, ala ingatlah bahwasanya yang dinamakan sifat marah itu jamratun, seperti bara api. Ayat bara api tuqadu fi qalbi ibni Adam, yang dinyalakan bara api itu di dalam hati manusia. Dan orang marah itu dinisbahkan kepada api. Alam tarau ila jamratin, apakah kalian tidak melihat, kata Nabi, kepada bara api itu, ainaihi wal fidaqi awdajahu. Bara api itu matanya merah, nyalanya merah, kemudian tegak seluruh nyalanya. Maka jika ada manusia yang terasa dimiksir demikian, diimbau oleh Nabi, faman wajada min dzalika syai'an fal ardu al ardu, maka segeralah dibawa dulu. Marah-marah mana tadi? Bagusnya dibawa, diusut bodoh, dibawa dulu, kata Nabi. Atau disuruh barabah, artinya bisa-bisain orang kadang marah benar tadi. Bawa duduk, bawa barabah. Ala inna khairal dani, ala inna khairal rijali man kana bati'ul ghadabi sari'ul faihi. Ala, ingatlah, perhatian, kata Nabi, bahwa orang yang marahnya itu lambat, orang yang lambat, maka lekas reda. Orang yang lambat marah, lakas apinya pulang. Faida kana sari'ul ghadabi sari'ul ridha. Apabila orang itu sudah cepat marahnya, dan juga ada yang cepat apinya di marahnya, fa innaha biha ala, maka sesungguhnya yang demikian itu ala, perhatian, kata Nabi lagi, wa inna syarra rijali man kana sari'ul ghadabi bati'ur ridha. Daripada sejahat-jahat manusia adalah orang yang cepat marahnya. Kenapa dia cepat marah? Karena akan menyumpahkan pasir-pasir. Jangan menyumpahkan pasir-pasir, menyumpahkan lamak-lamak, tapi di darah. Atau di hemat duit, menyumpahkan pasir-pasir, hemat duit, pas tetap besok talang pula dimakan, besok 2 kali posisi pulang sama suami mau dimakan, ya yang kita mana? Di mana bahan lain pulang dengan syarat ada duitnya. Nggak ada duit, baju putih aja, baju putih, uang baju putih dikuahi kan nasi, dah menhapon apa nanti kita paksa, nanti sih wakan
Fa in kana bati'u ghadabi bati'ir ridha fa innaha ala. Dan sesungguhnya adalah seseorang itu ada juga yang lambat marahnya, lambat juga redanya. Lambat marah tapi punya marah, lambat ambilnya. Nah, macam-macam dari manusia ini diciptakan bertingkat-tingkat. Fa innaha biha ala wa inna khairu tujari man kana husnul talabi husnul qadabi. Ala, ingatlah kata Nabi, perhatian, bahwasanya yang termasuk sebaik-baik pedagang itu adalah orang yang baik cara menerimanya, dan baik pula cara membayarnya. Kalau pedagang itu sebaik-baik pedagang menerima oleh pembeli, kemudian baik itu pembeli menyerahkan duitnya lakas-lakas mansulnya. Ada nakena tuh ada ujarnya penjual, ujarnya pembeli tukar mana duitnya. Baik itu si penjual si pembeli ini menghadangi pembeli langsulannya. Sudah di tahun ini berelaan ya, berelaan bangsul, padahalnya istilahnya ada bapak ibu ada yang angsul tadi, kalau berelaan, nah itu. Fa'idha kana husnul qalabi sayyul qadai fa'innaha biha. Ada juga yang adalah diciptakan tingkatan manusia itu baik ketika menerima dan jahat sewaktu membayarnya. Berarti sama aja. Ala wa inna likulli ghadirin liwa'un. Maka kata Nabi lagi, kanlah setiap apa yang terjadi di antara manusia itu liwa'un, itu punya tanda-tandanya. Yu'rafu bihi yaumal qiyamah, yang nanti diketahui akan kenyataannya itu pada hari kiamat. Ala wala ghadara akbaru min ghadari imami amatin. Juga kata Nabi, ingatlah bahwasanya tidaklah di antara kalian itu, jikalau ada yang mengatakan yang benar tidak berani, padahal kenyataannya ada. Dan saksikanlah nantinya bahwasanya tiada tinggal umur dunia sejak terdahulu itu kecuali sepertinya tinggalnya matahari menjelang terbenamnya matahari. Ya, apa yang dikatakan yang benar itu jangan disembunyikan nanti. Ala wa inna abdul jihadi kalimatu alin inda imami jahilin. Sebutkan oleh hadis Nabi. Wa qala haddatsana Abi rahimahullah ta'ala haddatsana Abbas al-Fadl al-Mudani al-haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana al-Hakam an Nafi'in haddatsana Syu'bah an az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain. Daripada pengarang kitab Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya daripada sahabat Abu Hurairah bahwasanya berkata, kata sahabat Abu Hurairah, kami menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kami ikut perang bersama Nabi di perang Hunain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulin, lalu Nabi waktu itu mengatakan kepada seseorang laki-laki. Apa kata Nabi kepada seorang laki-laki?
mimman yad'il Islam, kepada seseorang yang pengakuannya orang Islam. Inna hadza min ahli nar, sungguhnya ini termasuk tapi ahli neraka. Kicakan oleh dikisahkan oleh Nabi. Falamma hadar rajul al-qitala, manakala setelah perang itu mulai, orang tersebut laki-laki itu ikut berperang melawan Nabi. Asyadul qitali, sampai ia berani maju ke muka seorang tadi. Faja'a rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu adalah datang salah seorang laki-laki dari sahabat Nabi mendatangi Nabi. Ila Rasulillah, faqala ya Rasulullah, lalu sahabat tadi mengisahkan, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ladzi dzakarta, wahai Rasulullah, pian ingatkah, pian tahukah yang laki-laki yang dia sebutkan tadi dia termasuk ahli neraka? Wallahi, demi Allah, kata sahabat, la yuqatalu, dia sungguh telah mati fi sabilillah asyaddal qitali, yang paling depannya mati di perang Hunain. Faqala ama innahu min ahli nar, maka dia bersabda, dia mengatakan, apakah sesungguhnya dia daripada ahlun nar? Fakada ba'dun nas yartabu, adalah sebagian manusia sahabat waktu itu ragu-ragu. Fa bainama huwa ala dzalika id wajada alamul jarahi fa huwa biyadihi idal kinanati. Lalu pada waktu itu, setelah laki-laki tadi diceritakan oleh salah seorang sahabat dan dia tadi mati syahid dan tidak dikatakan telah masuk ahlu surga, kata Nabi. Lalu kata Nabi bahwasanya amal itu ditentukan di akhir penutupannya. Maksudnya apa? Orang yang awalnya seperti tidak ada mengaruan, tapi ujungnya baik. Itu dia suruh Nabi mengatakan. Dan Nabi, orang ini, si rajul ini termasuk alunar. Lalu dia membuktikan daripada perbuatannya lawan Nabi tadi, sehingga di depan ikut perang Hunain terbunuh. Bukan ditentukan oleh banyaknya pekerjaan sholat dan puasanya. Fastadar rijalu al-muslimina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yanzuru ila khadimihi amruhu, dan dilihat setiap daripada pekerjaan atau perbuatan itu dari akhir penentu hayatnya. Jadi apabila akhir ujung kita yang mana, yaitu akhir hayatnya. Qala haddatsana Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim al-Attari, haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Shalih at-Tirmidzi, haddatsana Suwaid bin Mansur, haddatsana Ibnu Mubarak, haddatsana Sufyan an Amash an Zaid bin Wahb an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Al-Faqih meriwayatkan daripada sanadnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, adalah Rasulullah itu orang yang paling benar, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wajib dibenarkan segala perkataan Nabi itu, kata sahabat. Inna khalqi ahadikum anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi. Apa maksud Nabi? Kejadian seorang manusia itu di antara kalian dihimpun dalam kandungan ibunya.
fi batni ummihi arba'ina yawman, selama 40 hari. Kejadian manusia. Arba'ina yawman nutfatan, tingkatan pertama dari pertama hari segumpal daging. Ya kan, bertahap-tahap manusia diciptakan. Kemudian lagi supaya yakunu alaqatan arba'ina yawman, dia menjadi lagi segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan arba'ina yawman, thumma yub'atsu, kemudian diutus. Thumma yab'atsu Allah ilaihil malaka, kemudian Allah Ta'ala mengutus kepadanya akan malaikat yang diutus kepada penciptaan manusia dalam kandungan kita itu ada menulis 4 kalimat. Yang ditulisnya 4 kalimat apa saja? Yang malaikat tugasnya menulis 4 kalimat bagi orang yang dalam kandungan itu. Fa yuqalu lahu uktub ajalahu. Kata Allah Ta'ala, malaikat, tulislah tentang ajalnya, tulislah tentang akhir hayatnya. Yang pertama. Kemudian lagi setelah ditulis akhir hayatnya, wa amalahu, tulislah tentang cita-cita, keinginan atau harapannya. Nah, berarti kan di sini cita-cita nang baik. Dia mau menjadi apa? Tulis. Ya, nah kita sangka menjadi ini, mungkin catatannya sudah di sana. Jadi presiden, ya. Sudah jadi dokter, jadi apa lagi macam-macam. Mungkin sudah tutup di sana tulisannya. Jadi macam-macam disambat. Jangan saja jadi maling, ya. Sudah cita-cita itu profesi. Kemudian setelah ditulis cita-cita, keinginannya, harapannya, lalu apa? Wa amalahu, ditulis tentang bagian rezekinya, wa rizqahu, dan pekerjaan dan rezekinya sudah dituliskan. Ini gaweannya apa? Sudah dituliskan di catatannya itu. Waktu syaqiyan aw sa'idan, yang keempat, ditulis, disuruh Allah Ta'ala malaikat itu, tulislah olehmu tentang nasibnya, nasib baik atau nasib buruk. Punya hidup sudah disabati orang terus, jadi nasib buruk, tapi ada yang baiknya. Amal ibadah orang habis, hidup disabati orang terus, kemana aja berada disabati orang terus, gimana saja pindah disabati orang terus. Untung apa keuntungannya? Amal ibadah orang habis, hisabnya, ditariknya. Jadi macam ini yang ditugaskan tulisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat yang diutus tadi. Waktu fayuhtamu lahu, wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu wa yuhtamu lahu bi'amali ahli nari wa yadkhulaha. Dan manusia terkadang melakukan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga hanyalah sehasta aja lagi. Lalu dalam suratan akhirnya, suratan catatannya itu amalnya ditutup dengan pekerjaan ahli neraka hingga masuklah dia ke dalam neraka.
sudah banyak pekerjaan yang baik-baiknya, ditutup dengan pekerjaan yang tidak baik. Jadi ke surga berdulu, kata Allah dulu. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayukhtamu lahu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha fahadha al-hadith muwafiqun lil hadith. Sebaliknya kata Nabi kita, jikalau manusia melakukan amal pekerjaan ahli neraka hingga jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta jadi masuk neraka. Lalu dalam catatan amal, suratan amalnya itu ditutup dengan pekerjaan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surganya. Ini yang ia di ujung-ujungan ia. Jadi hadis ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, innamal a'malu bil khawatimi. Ya, artinya setiap amal perbuatan itu ditentukan pada akhir penutupnya. Fal wajibu ala kulli muslimin, maka kewajibanlah atas setiap orang Islam an yad'ullaha, bahwa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, an yaj'ala khatimahu bi khairin, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayatnya itu dengan kesudahan yang baik. Fa inna aktsara ma yakhafu bihabul imani 'inda naz'i, dan sesungguhnya yang sepaling banyak ditakutkan kepada manusia itu hilangnya iman ketika saat sakaratul maut atau ketika dicabut ruh. Nah, situ juga menghilang iman. Saling mengucapkan Allah atau Rasulnya, itu namanya hilang iman. Atau otak Allah mengucapkan Allah Ta'ala, nama Allah dan Rasulnya. Indan nazar, ketika dicabut ruhnya. Dzukira an Yahya ibn Mu'ad ar-Raji rahimahullah ta'ala annahu kana yaqulu Allahumma inna aktsara sururi bima aqramtani bil imani wa akhafu an tanzi'ahu minni fama dama hadzal khawfu ma'i arju an la tanza'ahu minni. Daripada Imam Yahya ar-Razi disebutkan bahwasanya beliau ini sering berdoa. Doa beliau, ya Allah, Allahumma, ulun ini sangat gembira dengan karunia imanmu, tetapi kata beliau, wa khafu, ulun lebih takut antanza'u, jika terlepas iman ulun ini, maka selama itu pula janganlah engkau cabut iman dariku. Itu doa daripada Imam Yahya ar-Razi. Wa su'ila Abul Qasim al-Hakimi bi Samarqandi rahimahullah ta'ala, hal min dzambin yanza'ul imana min al-'abdi. Bisa ditanyakan Imam Abul Qasim al-Hakim tentang apa? Tentang dosa. Apakah dosa itu bisa mencabut iman dari seorang hamba? Qala, dijawab oleh beliau, na'am, kata beliau, salasatu minad dunubi tanza'ul imana minal 'abdi. Ada 3 macam dosa-dosa yang mencabut imannya seseorang dari seorang hamba, kata Imam Abul Qasim. Awalnya, yang pertama, alla yashkurallaha ala ma akramahu bihi minal imani. Pertama, tidak bahwa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas sesuatu yang diberikan kemuliaan akan si hamba itu
dengannya daripada mendapat iman. Diberikan iman, tidak mensyukuri dengan diberikan iman tadi, tidak dijaga mendapatkan iman tadi. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Banyak dijaga, insya Allah bertambah. Wasani alla yakhafa fawtal imani anhu. Yang kedua, tidak merasa khawatir, tidak takut iman terlepas dari dirinya. Kenapa? Kemungkinan iman itu sudah dicabut Allah Ta'ala dari dirinya. Wasalis yang ketiga, an yadlima ahlal Islam. Nah, ini sebabnya juga, bahwa tidak berbuat zalim sewenang-wenang terhadap orang Islam. Yang berbilang iman, isinya Islam sama Islam, tidak boleh menzalim. Itu yang menyebabkan 3 macam tadi kata Imam Abdul Qasim, dosa yang bisa dicabut imannya atau hilang imannya. Warawiya al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala yu'adzabu rajulu bin nari al-fasanatin thumma yukhraju minha ila al-jannati. Qala al-Hasan ya laitani ana dhalika ar-rajulu wa inna ma qala al-Hasan dhalika li annahu khafa aqibata amrihi hakadha kana salihuna yakhafuna khatimata amrihi. Imam Hasan al-Basri menyebutkan dalam keterangannya, akan disiksa seorang manusia di neraka selama 1000 tahun, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Imam Hasan Basri mengatakan lagi, untung sekali jika aku menjadi orang itu, kata Sidik. Kenapa? Ujungnya dimasukkan ke surga, walaupun di neraka, kata Sidik, 1000 tahun disiksa dulu, tapi ada ujungnya. Demikian pula harapan Imam Al-Hasan Al-Basri, karena beliau sangat takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini juga ditujukan kepada orang-orang sholihin yang terdahulu, benar-benar sangat takut, dikhawatirkan jika mati tidak sampai dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kalau kemana-mana bawa baingan, jangan beramian, bawa baingan, jangan beramian lalu usah kemana-mana pujian lagi, masih cabut orang. Bawa baingan itu apa aja, nggak bismillah, bacaan macam-macam, selawat macam-macam. Nah, tinggalan sudah keramian lalu ada baingan lagi. Kalau jam Israel datang, ya jadi aku tahu urusan mereka nyalainkan ada baikkan, ya sudah jadi Israel cukup. Dan sudah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita doa sama Allah, kita bersama khotimah, dijauhkan dari bersama khotimah, dan kita terkubur dalam surga bersama Rasulullah SAW. Kemudian kita dimatikan Allah Subhanahu daripada menziarahi Makkah dan Madinah Rasulullah SAW. Hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muwaffiqna bi din wa alina tabi. Muwaffiqna bi din wa alina tabi. Muwaffiqna bi din wa alina tabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.